Selamat sore semuanya. Nah, di minggu sore ini tuh saya lagi coba lihat buku-buku keris ya. Terus tadi nemu buku ini, entah kapan saya punya tapi menarik. Saya malah belum sempat baca secara utuh, tapi ini bukunya tentang pusaka yang menyimpan kekuatan goib. Nah, salah satu yang menarik itu tentang bagaimana cara menayuh keris. Nah, menayuh keris ini menjadi semacam pengetahuan kalau di zaman dulu itu untuk melihat sebetulnya isi atau kemudian apa yang mendiami dari keris kita itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya, ada beberapa cara. Yang pertama tentu sebelum mulai menayuh keris. Jadi menayuh keris itu nanti ada 3 cara. Tapi sebelum 3 caranya itu, prasyarat utamanya adalah bersihkan diri, lahir batin, mandi. Kalau ini mandi keramas. Yang kedua itu bisa berpuasa sehari sebelumnya misalnya, atau pada saat dia mau mau ini menayuh kerisnya dia berpuasa. Kemudian cari hari yang baik. Kalau di sini penulis itu menyarankan di hari Selasa Wage, Senin Pahing, atau kemudian Jumat Legi. Bulan yang baik itu bulan Selo, itu saya kira mungkin bulan Suro maksudnya ya, atau bulan Rejab. Kemudian menjelang maghrib berkeramas atau mandi keramas dengan niat bersihkan tubuh, lahir batin. Kemudian pada saat berpuasa diusahakan banyak bisu, artinya tidak berbicara dengan siapapun. Nah, pola-pola bisu ini biasanya dilakukan untuk dia menjaga diri dari, kalau zaman dulu sebetulnya gibah. Jadi salah satu yang dilakukan orang Jawa untuk menghindari ngerasani orang lain atau kemudian tidak mengganggu orang lain itu ya sebetulnya dengan bisu itu. Kemudian pada malam hari diusahakan untuk tidak melihat sinar lampu. Nah, sehingga disarankan memilih tempat yang sunyi atau dalam kamar rapat dan tidak boleh tidur sekejap pun. Nah, konsep ini sama seperti dengan konsep ngebleng. Ngebleng itu kayak kita misalnya bermuhasabah tapi di malam hari tidak ada lampu apapun, tapi tidak boleh bersuara. Terus kemudian kita merenungi dan kemudian memohon pertolongan Tuhan pada saat ngebleng itu. Nah, kemudian di sini pagi harinya boleh makan, siangnya bisa istirahat, dan malamnya kita lagi menayuh keris tersebut. Nah, ada 3 cara untuk menayuh keris. Yang pertama itu adalah menaruh keris dan warangkanya, tapi bisa juga hanya bilahnya itu di bawah bantal. Nah, di bawah bantal, terus kemudian nanti ditiduri di bantal itu, ditaruh di bawah tengkuk. Kemudian yang kedua itu adalah ini. Jadi keris yang sudah diikat, jadi artinya biar tidak keluar bilah dari rangkanya itu ditaruh di bawah kaki. Nah, cuma memang kalau menurut pengalaman penulis buku ini, cara ini membuat isi keris yang punya kekuatan magis itu marah-marah. Jadi dia bisa jadi akan, kalau dalam kasus yang dia pernah dapatkan itu, dia mimpi dikejar-kejar harimau, yang kemudian ketika dia merubah metodenya dengan meletakkan itu di tengkuk atau di bawah bantal, itu menjadi harimau yang jinak. Nah, cara yang ketiga itu adalah mengetahui isi keris secara langsung. Nah, ini tentu kalau catatannya perlu konsentrasi, kebersihan jiwa, hening, dan kemudian waktu yang dilakukan itu di malam hari, di ruangan tertutup dengan cahaya remang-remang atau tidak ada cahaya.
Tujuannya adalah sinar yang terjemah dalam keris atau bayangan yang sangat lemah yang ada dalam keris itu bisa muncul, suara yang disimpan atau yang menyatu dalam keris bisa muncul dan didengar, sehingga baiknya dilakukan pada tengah malam pada saat suasana itu tenang. Jadi pengendapan itu yang kemudian disarankan itu dilakukan pada saat malam, suasana tenang, kita berinteraksi dengan keris. Poin dari ini yang saya lihat itu adalah soal ketenangan, konsentrasi, dan kebersihan jiwa, dan tentu sabar. Sabar ini karena bisa jadi refleksi atau interaksi setiap orang dengan pusakanya kan bisa jadi berbeda. Nah, ini 3 cara teman-teman yang bisa dilakukan untuk teman-teman menayuh pusakanya masing-masing. Nah, apakah teman-teman mau mencoba? Kalau mau mencoba silakan, atau yang sudah punya pengalaman silakan bisa kirim komentar di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini dulu edukasi kita pada sore hari ini. Selamat sore.